Bapak Ibu, sahabat Akela yang saya kasihi, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Kali ini saya akan share satu instrumen yang sangat menarik di Bursa Derivatif Amerika, dan itu adalah options. Sejak pertama kali diperdagangkan melalui Chicago Board Option Exchange pada tanggal 26 April 1973, dalam waktu relatif singkat, options menjadi sangat-sangat populer karena ada begitu banyak yang kita bisa lakukan dengan menggunakan options. Di antaranya kita bisa memproteksi investasi saham kita dari risiko penurunan harga. Atau kita juga bisa menemukan berbagai peluang untuk menghasilkan keuntungan dengan tingkat kemungkinan berhasil yang sangat tinggi. Seperti apa caranya? Yuk simak penjelasan saya yang satu ini. Bapak Ibu, guna menjelaskan option, saya ingin berikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Kita tahu sejak awal 2020 dunia mengalami pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Banyak orang berusaha membangun sumber income melalui work from home. Dan trading saham bisa dilakukan dari mana saja sepanjang tersedia koneksi internet yang memadai. Sehingga trading saham adalah salah satu solusi alternatif yang bisa dilakukan. Suatu ketika, perhatian Anda tertarik pada sebuah berita di media yang bunyinya sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, Tesla berhasil mencetak angka penjualan fantastis di China di tahun 2020, yakni lebih dari 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Siapa yang tidak kenal Tesla, Bapak Ibu? Ya, saat ini Tesla adalah brand icon pelopor electric vehicle atau mobil listrik yang performanya tidak perlu diragukan kembali. Tidak ketinggalan produsen mobil Amerika Ford atau Ford Motor Company kini hadir dengan pickup truknya yang juga menggunakan tenaga listrik. Bapak Ibu, kalau ada Ford, General Motor, pesaing utama Ford, hadir dengan SUV-nya yang juga menggunakan tenaga listrik, Bapak Ibu. Bagaimana dengan raksasa otomotif dunia dari Jepang, dan ini adalah Toyota. Ya, kehadiran Ford, GM, dan Mercedes ternyata juga dibarengi oleh Toyota Motors, hadir dengan SUV elektriknya yang diberi kode BZ4X. Ternyata hadir juga produsen mobil baru asal China yang hadir dengan smart SUV-nya. Dan ini tidak lain adalah contohnya yang satu ini. NIO ES8 adalah salah satu SUV elektrik andalan produsen mobil listrik asal China, NIO. Nah, Bapak Ibu, pertarungan produsen mobil listrik ini menjadi semakin seru. Pertanyaannya, siapa yang akan tampil sebagai pemenangnya? Nah, Bapak Ibu, siapapun pemenangnya, semua mobil listrik ini tadi membutuhkan sumber energi. Dan sumber energi yang dibutuhkan bukanlah seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Karena saat ini semua mobil listrik tersebut tidak membutuhkan bahan bakar seperti yang kita kenal ini. Ya, Bapak Ibu, yang dibutuhkan adalah yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ini. Ya, memperkenalkan. Ini namanya charging station alias tempat nge-charge, Bapak Ibu. Nah, ya, yang tampak di layar ini adalah charging station dari ChargePoint, sebuah perusahaan penyedia jaringan charging station terbesar di Amerika saat ini. Ya, berbeda dengan pom bensin yang lazim kita lihat pada umumnya, Bapak Ibu, charging station tidak membutuhkan tempat yang luas. Biasanya hanya ditempatkan pada area parkir suatu supermarket seperti foto ini. Sebagai investor saham, katakanlah Bapak Ibu tertarik untuk invest membeli saham ChargePoint. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah jaringan charging station terbesar di Amerika. Simbol sahamnya adalah CHPT. Ya, Bapak Ibu, dan pada saat presentasi ini dibuat, saham ini berada pada harga kisaran $30 per lembar dan Bapak Ibu membeli saham ini.
tentu Bapak Ibu berharap sesudah Bapak Ibu beli sahamnya bergerak naik. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian Bapak Ibu cek, ternyata saham ini turun ke harga $25 Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mengalami yang namanya potensi rugi atau unrealized loss. Kenapa disebut unrealized atau potensi rugi? Karena sahamnya belum Bapak Ibu jual. Ya. Nah, karena itu adalah potensi kerugian. Pada tahap ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sahamnya Bapak Ibu jual, berarti cut loss, atau Bapak Ibu hold. Biasanya dalam tahap seperti ini, kebanyakan orang akan memilih hold. Tunggu dulu Pak Hari, ya. Ini kan masa turun terus, suatu saat dia pasti ada reboundnya. Nah, oke, boleh. Bapak Ibu, apa yang terjadi 1 bulan sesudah Bapak Ibu tunggu, hold, apa yang terjadi? Iya benar, ternyata sahamnya naik, balik lagi ke harga $30 Bapak Ibu. Dijual nggak pada tahap ini? Bapak Ibu akan bilang sama saya, loh Pak Hari, saya kan tadi belinya di harga $30, kalau sahamnya balik ke harga $30 berarti belum untung dong. Ya, kalaupun dijual sekarang ini masih rugi bayar komisinya broker. Iya benar. Jadi gimana? Nggak dijual dulu? Nggak mau ah? Oke, fine. Ya, berarti Bapak Ibu tidak jual, Bapak Ibu hold, berharap bulan depannya Bapak Ibu ada keuntungan sedikit sehingga Bapak Ibu bisa jual. Apa yang terjadi bulan depannya? Ternyata Bapak Ibu, sahamnya malah turun tambah banyak, turunnya sekarang ke harga $20 per lembar saham Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Ya, dan Bapak Ibu akan bilang, turun ke $25 aja di hold, apalagi turun ke $20. Udahlah nggak apa-apa Pak Hari, ya buat hold long term. Oke, boleh Bapak Ibu. Apa yang terjadi bulan depannya? Ternyata sahamnya rebound ke $25 dan Bapak Ibu kembali berharap sekarang tuh kan rebound. Ya, kali ini udah deh, kalau dia balik ke $30, saya jual aja ganti ke yang lain. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bulan depannya ternyata bukannya rebound, tapi malah turun ke $15 per lembar saham. Dan sesudah Bapak Ibu tunggu lagi 1 bulan kemudian, sahamnya ternyata rebound ke harga $20 per lembar saham. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu mau invest, mau hold, tidak mau dijual sahamnya, tapi mungkin nggak sesudah 6 bulan beli saham ini dan sahamnya tidak naik, ya, kebanyakan orang bilang kondisi kayak begini namanya nyangkut, Bapak Ibu. Maka, ya, apa yang terjadi, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mau hold, tapi ada suatu kejadian di mana Bapak Ibu butuh duit, ya, dan kalau butuh duit, mau tidak mau, saham ini terpaksa Bapak Ibu jual. Ketika Bapak Ibu jual saham ini, maka Anda akan mengalami kerugian besarnya adalah $10 per lembar saham terhadap $30, berarti Bapak Ibu mengalami kerugian sebesar 33% kurang lebihnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan perkenalkan satu cara kepada Bapak Ibu sekarang, di mana ketika Anda ngalami kayak begini, beli saham di harga $30, downtrend sahamnya turun ke $20, kali ini Bapak Ibu jual sahamnya, Bapak Ibu tidak mengalami kerugian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terhindar dari kerugian. Kalaupun harus rugi, ruginya kecil banget. Ya. Dan Bapak Ibu bilang sama saya, gimana caranya tuh? Ya, ini kedengarannya ya nggak masuk akal. Sabar Bapak Ibu, saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu satu derivatif yang tadi saya sudah bilang dari depan, ya, namanya adalah options, dan dalam kali ini, ya, options yang bisa digunakan untuk melindungi investasi saham Bapak Ibu dari penurunan harga kayak begini, namanya adalah put options, ya. Sekali lagi namanya adalah put options.
Bapak Ibu, options adalah kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual atas aset tertentu pada harga tertentu dan berlaku hingga jangka waktu tertentu. Ya, Bapak Ibu, options yang saya perkenalkan kepada Bapak Ibu pada dasarnya adalah US Stock Options yang secara resmi diperdagangkan di CBOE atau Chicago Board Options Exchange. Perhatikan jika Bapak Ibu ingin trading options, pastikan options tersebut adalah US options resmi yang diperdagangkan di bursa resmi CBOE dan bukan binary options. Ya. Nah, berikut ini adalah peringatan keras dari Security Exchange Commission atau Badan Pengawas Bursa Amerika atas fraudulent promotion schemes atau skema promosi penipuan ya involving binary options and binary options trading platforms. Ya, skema promosi penipuan yang melibatkan binary options dan binary options trading platform. Karena itu lagi-lagi jika Anda ingin trading options, maka pastikan dulu bahwa options yang Anda transaksikan adalah US options yang resmi dan bukan binary options. Nah, saya kembali lagi ke definisi options ini. Options adalah kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual atas aset tertentu pada harga tertentu dan berlaku hingga jangka waktu tertentu. Bapak Ibu kalau baca definisi panjang begini, Bapak Ibu susah untuk paham ya. Saya akan memecahnya, cara nulisnya saya bikin kayak begini ya, saya pecah jadi 4 bagian. Bapak Ibu pada dasarnya sama ya, kalau Bapak Ibu lihat ini, pengertian options, kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual atas aset tertentu pada harga tertentu berlaku hingga jangka waktu tertentu. Ya, jadi dalam sebuah option selalu tersedia 4 komponen ini. Komponen yang pertama itu adalah hak beli atau hak jual, jenis haknya Bapak Ibu. Kemudian komponen kedua adalah asetnya, ya. Dan komponen ketiga adalah pada harga tertentu, ini adalah harga janjian atau harga kesepakatan, dan berlaku hingga jangka waktu tertentu. Nah, komponen yang pertama berdasarkan kontrak, jenis kontraknya Bapak Ibu, option yang memberikan hak beli itu namanya call, option yang memberikan hak jual itu namanya put. Sementara ya berdasarkan asetnya, maka ya seringkali juga disebut aset induk atau underlying asset dan itu adalah saham induknya. Ya, berarti dalam hal ini adalah optionnya AAPL atau Apple Incorporated, optionnya AMD, optionnya Nvidia, atau optionnya ChargePoint tadi ya Bapak Ibu, pada harga tertentu. Nah ini disebut strike price ya, dan berlaku sampai jangka waktu tertentu disebut expiry day. Bapak Ibu saya mulai bahas dari jenis haknya. Nah Bapak Ibu berdasarkan jenis haknya ya, option dibagi menjadi 2, yakni adalah yang pertama itu adalah call option, memberikan hak beli atas suatu saham tertentu, dan call option ini dia harganya akan naik ketika harga saham naik. Sebaliknya ketika saham induknya turun, maka harga call option ini juga ikut turun. Bapak Ibu dengan kata lain call option dia bergerak sejalan dengan pergerakan harga saham induknya. Nah, yang satunya lagi itu adalah put option yang memberikan kita hak jual atas suatu saham tertentu. Berbeda dengan call option, put option ini pergerakan harganya berlawanan dengan harga sahamnya. Kalau harga sahamnya naik, maka harga put option justru turun. Sementara ketika harga sahamnya turun,
harga put option justru naik. Bapak Ibu karena itu perhatikan ya, ketika Bapak Ibu buy call ya, bayangkan seperti ini supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya ya, ambil HP Bapak Ibu ya seperti ini. Terus kemudian ya, ketika Bapak Ibu mau call seseorang ya, tangan Bapak Ibu bergerak kemana? Ya, tangan kita bergerak ke atas. Maka kalau kita buy call, maka Bapak Ibu ketika sahamnya naik, itu kita berarti berharap sahamnya naik sehingga kalau kita buy call, call kita akan mengalami keuntungan ketika saham naik. Nah, sekarang perhatikan, I put the phone back into the table. Nah, ketika saya meletakkan handphone saya di meja, I put it back into the table, maka tangan saya bergerak turun, itu artinya kalau kita buy put, kita justru mengalami keuntungan ketika sahamnya turun. Ya, Bapak Ibu ingat baik-baik. Ya, kalau kita buy call, kita akan mengalami keuntungan ketika saham naik. Buy put akan mengalami keuntungan ketika saham justru turun. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh panah merah ini ya. Nah, Bapak Ibu, baik call option maupun put option ini dibagi lagi menjadi 3 kategori berdasarkan strike price-nya. Ya, ini ada in the money, at the money maupun out of the money. Ya. Dan saya tidak akan bahas yang in the money maupun out of the money. Ya, dalam kesempatan ini kita cukup fokus pada yang at the money ini saja. Ya, ini adalah put option yang strike price-nya sama dengan harga saham. Dan ini kita sebut namanya adalah at the money atau disingkat ATM. Nah, supaya lebih jelas saya berikan contohnya sebagai berikut. Bapak Ibu misalkan ada saham XYZ, harganya adalah $30 dan Bapak Ibu membeli XYZ 30 put. Ya, dengan kata lain berarti strike price-nya itu sama dengan harga saham saat ini. Ini artinya Bapak Ibu membeli put option yang memberikan hak jual atas saham tersebut pada harga saham saat ini. Ya, ini adalah $30 Bapak Ibu. Ya, Anda membeli put option ini seharga $2. Kemudian ya, saham tersebut ternyata turun dari $30 jadi $25 Bapak Ibu. Berarti dengan demikian saham ini mengalami penurunan sebanyak $5 dan dengan demikian put option yang mula-mula Bapak Ibu beli dengan harga $2 ini sekarang harganya naik menjadi sebesar penurunannya ini. Kalau ini turunnya 5 maka $2 ini naik jadi 5 Bapak Ibu. Oke. Bagaimana kalau misalnya turunnya bukan 5, tapi misalkan turunnya 10, jadi 20 ya. Dari $30 turun jadi 20, maka ini saham min 10. Maka put option yang mula-mula Bapak Ibu beli dengan harga $2, ini sekarang akan naik menjadi 10. Dengan demikian Bapak Ibu mengalami keuntungan berapa dari put option ini? Ya, 2 jadi 10 Bapak Ibu berarti Anda mengalami keuntungan sebesar 10 kurangi 2 itu adalah 8. Ya. Nah, namun apa yang terjadi apabila sahamnya bukan turun tapi sahamnya naik? Dari 30 misalkan naik jadi $35 atau naik $5, maka put option mula-mula yang Bapak Ibu beli tadi dengan harga $2 sekarang harganya di masa akhir atau expiry day ya option tersebut expired worthless atau hangus, harganya jadi 0. Dengan demikian Bapak Ibu mengalami kerugian sebesar $2. Nah, mari kita gunakan sekarang put option ini untuk melindungi saham CHPT yang tadi kita beli Bapak Ibu. Jadi saya flashback lagi ke paling awal pertama kali Bapak Ibu beli saham ChargePoint atau CHPT seharga $30 dan kali ini Bapak Ibu tidak hanya beli saham aja ya. Kali ini yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu juga beli
put option at the money, ya, CHPT, Bapak Ibu, strike 30, ya, karena harga saham CHPT 30 berarti strike 30 juga, di harga $2. Bapak Ibu beli put option at the money, jangka waktu 1 bulan, bayar premi $2. Apa yang terjadi? Bapak Ibu 1 bulan kemudian sahamnya ternyata turun jadi $25. Saham ini berarti minus 5. Unrealized loss atau potensi rugi. Karena sahamnya belum dijual, Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika saham turun 5, ya, saham turun 5 Bapak Ibu, maka put option ini sekarang harganya naik jadi 5. Dan ketika Bapak Ibu jual di harga $5, tadi kan belinya 2 nih. Maka 2 jadi 5, berarti Bapak Ibu profitnya berapa? Bapak Ibu profit 3 kan? Ya. Dan sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika put option ini sudah dijual, maka berarti sekarang Bapak Ibu cuma pegang sahamnya aja. Ya. Dan karena khawatir 1 bulan kemudian masih ada kemungkinan sahamnya turun tambah banyak lagi, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu beli put option lagi, dan kali ini bukan strike 30, Bapak Ibu beli put option yang lain, yaitu yang at the money, dan karena sahamnya $25 sekarang, maka at the money berarti strike 25, ya, bukan strike 30, yang strike 30 Bapak Ibu sudah jual dengan harga 5. At the money put option CHPT di kisaran harga CHPT sekitar 20 sampai 30 itu selalu berkisar $2 pada saat dia at the money, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu beli at the money put option strike 25 untuk jangka waktu 1 bulan berikutnya, yakni bulan Maret, bayar premi $2. Apa yang terjadi 1 bulan kemudian, sahamnya naik jadi $30, mengakibatkan kalau saham naik, Bapak Ibu, put optionnya gimana? Put optionnya turun, expired, worthless atau hangus. Dengan demikian, maka put option Bapak Ibu ini mengalami kerugian. Tadi belinya 2, sekarang worthless jadi 0, maka Bapak Ibu mengalami kerugian $2. Ya. Dan apa yang terjadi? Karena put option ini sudah worthless, Bapak Ibu berarti untuk memproteksi saham Bapak Ibu 1 bulan ke depan mesti beli put option baru lagi yang at the money, berarti strike 30, bayar premi $2. Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu beli ini seperti asuransi Bapak Ibu. Ya, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Bapak Ibu bisa klaim. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, ya sudah, berarti premi tersebut $2 ini Bapak Ibu buang, ya, hangus berarti. Apa yang terjadi sesudah Bapak Ibu beli at the money put, bayar premi $2, 1 bulan kemudian ternyata sahamnya turun jadi $20 Bapak Ibu. Maka ini berarti min 10. Kalau saham min 10, maka put option ini harganya naik jadi $10. Dan ketika Bapak Ibu jual dengan harga 10, Bapak Ibu jual dengan harga 10, tadi belinya 2, maka berarti Bapak Ibu profitnya berapa sekarang? 10 dikurangi 2, profit put option Bapak Ibu adalah 8. Saya masukkan kemari, ya. Nah, kemudian berhubung put option ini sudah Bapak Ibu jual, Bapak Ibu harus proteksi lagi untuk 1 bulan berikutnya. Bapak Ibu belikan lagi proteksi put option yang at the money, ya, bayar premi $2 lagi untuk jangka waktu 1 bulan. Dalam hal ini berarti bulan Mei. Apa yang terjadi 1 bulan kemudian ternyata sahamnya naik Bapak Ibu, ya, naik $5 dari 20 ke 25, mengakibatkan put option Bapak Ibu sekarang hangus atau worthless. Dan kalau hangus, tadi belinya 2, sekarang worthless, maka berarti Bapak Ibu loss 2. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Bapak Ibu sekarang proteksi lagi sahamnya, ya, bayar
premi $2 untuk at the money put bulan Juni. Ya, dan apa yang terjadi 1 bulan kemudian sahamnya turun dari 25 turun ke 15 ya, min 10 Bapak Ibu. Kalau saham turun 10 maka put option ini sekarang harganya naik jadi 10 dan Bapak Ibu jual dengan harga $10. Tadi belinya 2, maka 10 dikurangi 2, Bapak Ibu profit 8. Apa yang terjadi sekarang berhubung put option ini Bapak Ibu sudah jual, untuk memproteksi saham Bapak Ibu 1 bulan berikutnya, Bapak Ibu belikan at the money put strike 15 untuk bulan berikutnya, Bapak Ibu bayar premi $2. Apa yang terjadi 1 bulan kemudian ternyata sahamnya balik naik ke $20, mengakibatkan put option Bapak Ibu ini sekarang hangus atau worthless Bapak Ibu. Ya. Ya, put optionnya worthless. Dan karena put option worthless, maka $2 yang Bapak Ibu keluarkan untuk beli put option ini sekarang rugi $2 ini. Nah, sekarang ini. Sama seperti ilustrasi di awal tadi, Bapak Ibu sekarang mau jual saham ini di harga $20 karena Bapak Ibu BU butuh duitnya. Ya. Ketika Bapak Ibu jual, tadi kan belinya 30, jual di harga 20, maka sahamnya ya Bapak Ibu mengalami kerugian $10. Akan tetapi coba dihitung seluruh transaksi put option Bapak Ibu ini tadi totalannya seperti apa? Transaksi pertama Bapak Ibu untung 3, bulan berikutnya rugi 2, berarti 3 dikurangi 2, masih ada plus 1. Bulan berikutnya untung 8, berarti ditambah 8 plus 9. Bulan berikutnya dikurangi 2 karena rugi 2, berarti 9 dikurangi 2 plus 7. Bulan depannya 8, maka 7 tambah 8 itu 15. Dan bulan depannya rugi 2, berarti 15 dikurangi 2 itu 13 Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, cukup nggak Bapak Ibu profit yang Bapak Ibu kumpulkan dari transaksi put option Bapak Ibu ini sebesar $13 ini untuk menutup kerugian yang terjadi di saham Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak saja cukup, bahkan masih ada lebihnya $3, berarti dengan kata lain Bapak Ibu masih profit $3 atau boleh saya sebut tetap untung bahkan ketika saham yang Bapak Ibu beli ini mengalami penurunan harga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selain dapat digunakan untuk memproteksi saham dari penurunan harga, di Bursa Options Amerika, Bapak Ibu juga bisa menemukan peluang trading dengan tingkat kemungkinan untuk profit hingga di atas 90%. Perhatikan baik-baik, yang saya sebutkan ini adalah tingkat kemungkinan untuk profit, bukan besarnya profit yang dihasilkan. Mengapa tingkat kemungkinan untuk profit atau probability of profit ini penting? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, jika di hadapan Bapak Ibu ada tersedia 2 peluang. Peluang A memiliki potensi profit 90%, ya, Anda bisa mengalami keuntungan sebesar 90% dari uang yang Bapak Ibu tradingkan, namun kemungkinan untuk profitnya atau kemungkinan berhasilnya hanya 5%. Sementara ada juga peluang B, kalau untungnya nggak gede, paling untungnya cuma 5%. Namun kemungkinan berhasilnya atau probability of profitnya itu 90%. Nah, pertanyaan saya adalah dari kedua peluang A dan B ini, ya, mana yang Bapak Ibu pilih? Jika jawaban Bapak Ibu adalah peluang B, maka Bapak Ibu sama dengan saya. Ya, kenapa? Karena buat apa profit besar-besar
Kalau kemungkinan berhasilnya itu cuma 5%, ini mah sama aja seperti beli lotre Bapak Ibu. Ya, untung-untungan namanya, dan itu judi Bapak Ibu. Lebih baik untung 5%, tapi kemungkinan berhasilnya itu 90%. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, emangnya bisa menemukan peluang dengan potensi laba 5% dan dengan probability of profit itu 90%. Bapak Ibu perhatikan yang satu ini. Ya. Di Bursa Saham Amerika, sebagaimana Bursa Saham Indonesia, di sana juga ada indeks harga saham gabungan dan dikenal dengan indeks saham yang terdiri atas 500 saham unggulan Bursa Amerika atau disebut S&P 500 Index, Bapak Ibu. Nah, di Bursa Amerika juga ada ETF atau Exchange Traded Fund, yakni semacam reksadana saham namun diperjualbelikan di bursa saham sebagaimana layaknya suatu saham diperdagangkan. Membeli SPY itu artinya membeli sebuah portfolio atau kumpulan saham yang isinya 500 saham-saham unggulan di bursa Amerika, Bapak Ibu. Ya, ini adalah trading platform broker Tastywork yang saya pergunakan. Bapak Ibu, di sini saya menggunakan strategi options yang dikenal dengan sebutan Bull Put Vertical Credit Spread. Ya, ini adalah saya sell to open, SPY strike 400 put, dan buy to open, SPY strike 395 put, Bapak Ibu. Ya, strategi ini namanya Bull Put Vertical Credit Spread pada ETF SPY. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu yang pemula belum paham logika strategi ini. Tidak masalah. Ya, namun cukup perhatikan bahwa Bapak Ibu, strategi ini ya itu bisa menghasilkan keuntungan sebesar $24. Bapak Ibu bisa lihat itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah trading platform broker Tastywork yang saya gunakan untuk trading US options. Di sini saya menggunakan strategi options yang dikenal dengan sebutan Bull Put Vertical Credit Spread pada ETF SPY. Pada saat ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat, saya sell to open SPY 400 put dan buy to open SPY 395 put. Bapak Ibu, pada saat ini Bapak Ibu yang pemula mungkin belum paham logika strategi ini, ya, tapi nggak masalah. Kenapa? Bapak Ibu, yang penting adalah Bapak Ibu coba perhatikan, ya, bahwa di sini, ya, saya bisa mengalami keuntungan sebesar $24, di mana Bapak Ibu untuk mengalami keuntungan $24 itu diperlukan modal sebesar $476 ini. Ya, nah kalau saya perbesar jumlah lotnya jadi 10 lot, maka berarti saya bisa mengalami keuntungan sebesar $240. Ya, dan modal yang dibutuhkan adalah 4.760 kalau saya kalikan 10 ya Bapak Ibu, 10 lot. Maka berarti dengan demikian ya kita bisa mengalami keuntungan sebesar 5% dalam jangka waktu 32 hari sebagaimana bisa dilihat di situ ya, 32 hari Bapak Ibu. Nah, memang keuntungannya tidak gede-gede banget ya, karena keuntungannya itu ada di kisaran 5%. Tapi yang menarik adalah coba Bapak Ibu perhatikan probability of profit sebagaimana ditunjukkan oleh platform Tastywork ini itu adalah 96% Bapak Ibu. Anda bisa lihat di situ ya. 96% ini adalah POP atau probability of profit. Wow, jadi dengan kata lain di hadapan kita saat ini ada peluang untuk menghasilkan keuntungan sebesar 5% dalam jangka waktu 32 hari dengan tingkat kemungkinan berhasil 96%. Kok bisa begitu ya? Nah, jawabnya Bapak Ibu penjelasannya bisa lihat di sini. Supaya
strategi bull put vertical credit spread ini menghasilkan keuntungan, ya, yang tampil di hadapan Bapak Ibu ini adalah grafik atau charts SPY, Bapak Ibu. Lihat itu, ya, S&P 500 ETF atau SPY, ya. Nah, supaya strategi bull put vertical credit spread ini mengalami keuntungan, SPY tidak harus naik. Ya, Bapak Ibu, kalau naik ya jelas pasti untung. Ya, tapi kendati pun dia tidak naik, seandainya sampai tanggal 29 Oktober yang saya tandai dengan garis vertikal warna biru ini, SPY ternyata naik, flat, ataupun turun sepanjang turunnya tidak turun di bawah level 400 yang saya tunjukkan dengan garis warna hijau itu, maka Bapak Ibu kita mengalami profit sebesar 5%. Kemungkinan berhasilnya adalah 96% dan ini berdasarkan data yang ditampilkan langsung oleh platform TCWorks, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah peluang seperti ini selalu tersedia di US options market? Jawabnya adalah iya. Ya, hampir selalu ada, namun ya tantangannya bukan di situ sebetulnya, tapi tantangannya adalah ya kita memerlukan tools atau alat bantu guna menemukan peluang-peluang tersebut. Dan Akhela Trading System sudah membuatnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ya dan memprogramkannya dalam sebuah aplikasi mobile yang namanya adalah Lua Trade Navigator. Pada dasarnya Lua Trade Navigator adalah trade finder ya. Dengan menggunakan Lua Trade Navigator kita menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence guna menemukan peluang-peluang sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, dan kita bisa tentunya transaksikan setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari saya mengenai US Stock Options yang resmi diperdagangkan di CBOE atau Chicago Board Option Exchange. Jika Bapak Ibu tertarik untuk membangun sumber penghasilan dari US Options, Akhela Trading System akan menyelenggarakan webinar tetap untung ketika saham turun yang jadwalnya bisa didapat melalui link di bawah ini atau kunjungi www.penghasilancerdas.com. Investasinya hanya Rp99.000 per orang dan khusus bagi 50 pendaftar pertama dapatkan 4 buah e-book senilai Rp1 juta serta free trial mobile application Lua Trade Navigator guna menemukan peluang options trading dengan tingkat keberhasilan tinggi. Jadi, tunggu apa lagi? Segera klik link pada deskripsi di bawah ini sekarang juga.